Muda dalam pemilihan gubernur Jawa Barat 2024. Untuk waktu dan tempat, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk melakukan expose daily survei terkait isu-isu elektoral kami untuk mempublikasikan hasil survei yang dilakukan oleh IPRC. Yang hadir pertama ada Kang Andri dari PDI Perjuangan, kemudian juga ada Kang beliau menurut amatan dan juga analisis IPRC yang secara administratif lolos persyaratan itu bisa mengikuti Pilgub 2024. Untuk valid dan reliable, artinya layak untuk disajikan, kami menggunakan beberapa metode tes. Grafik responden ini sudah dikalibrasi dengan data BPS, artinya setiap sebagai populasi Gen Z dan Gen Y terbesar, maka memiliki sampel paling banyak, komposisinya mencapai 11,9%. Sampel yang diambil pun tidak signifikan secara angka. Kemudian selanjutnya ada komposisi gender yang dikonfirmasi oleh data BPS. Kami juga mencocokkan responden kami dengan data tersebut. Pendidikan ini juga saya kira memang perlu dicermati karena Gen Y dan Gen Z juga dijawab orang. Meskipun sifatnya tidak determinasi atau tidak mendeterminasi, tapi menjadi salah satu faktor atau mencapai 91,4%, sementara angka kesukaannya mencapai 94,5%. Ada Kang Deddy Mulyadi tadi yang memang pertama karena yang bersangkutan pernah mencalonkan diri sebagai cawapres. Khusus suara Deddy Mulyadi sendiri seperti apa dari hasil survei? Saya kira ini perlu menjadi catatan. Misalnya survei ini dilakukan pada 25 Juli sampai 5 Agustus, pengambilan data di lapangan. Saya kira ada tren di mana pada periode tersebut Kang Deddy mendapatkan expose besar-besaran misalnya termasuk dari media, medsos, sehingga terpantau memang elektabilitasnya agak tinggi sebetulnya jika dibandingkan dengan keumuman survei yang lain. Saya kira ini memanfaatkan, kami sering menyebutnya sebagai riding the wave, memanfaatkan situasi yang ada. Tapi jika kemudian survei ya dilakukan lagi pada pekan-pekan mendatang, saya kira akan ada situasi yang dinamis, mengingat tadi expose yang cenderung menurun, isu yang kemudian bergeser. Saya kira kalau bicara elektabilitas masih sangat dinamis, apalagi kan nanti siapapun yang terdaftar itu 27 Agustus itu tentu juga akan mendapatkan dorongan energi dan elektabilitas, saya kira ya, karena sudah dipastikan ikut pilkada. Sekarang kan masih dinamis sebetulnya. Kang, faktor apa sih Deddy Mulyadi masih tertinggi sebagai Jawa? Saya kira tadi pertama Kang, yang bersangkutan memang memaksimalkan betul sebetulnya strategi kampanye melalui platform-platform yang ramah generasi muda. Kedua juga sekarang memang sedang ada dalam isu dan traffic yang tinggi kan sebetulnya. Saya kira cuma lagi-lagi saya selalu menyebut bahwa di Jawa Barat itu kredensialitas isu agama itu tinggi. Ini sudah dibuktikan oleh banyak sekali riset dan penelitian termasuk survei-survei kami. Misalnya jika berkaca pada 2018-2019 kan sebetulnya yang banyak kemudian mendapatkan serangan isu berbasis keagamaan itu Kang Deddy. Sekarang itu kan sebetulnya belum ada ya. Jadi semua itu menempatkan pada isu-isu yang masih berada di tengah, belum ada yang agresif sebetulnya ya, menyerang lawan-lawan politik. Saya kira kalau kemudian ke depan ada lagi misalnya isu-isu demikian, Kang Deddy adalah figur yang rawan saya kira untuk diserang. Berkaca pada 2018-19 ya, itu historis saya kira dan beberapa penelitian menyebutkan demikian. PDI Perjuangan harus tetap berlayar di Jawa Barat, sajikan demokrasi yang sesungguhnya untuk rakyat Jawa Barat, jangan sampai ada kota kosong di Jawa Barat. Dan ini tentunya menjadi bagian dari Indonesia. Jawa Barat yang hak pilihnya terbesar ya harus juga menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain bahwa demokrasi di mana suara rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin yang terbaiknya. Nah, sehingga PDI Perjuangan akan terus melakukan komunikasi. Kemarin kita dengan PKB, kita sepakat, kita juga akan komunikasi kembali dengan PKS, dengan Nasdem, dengan P3 untuk merumuskan yang tadi saya sampaikan. Kita menginginkan ada koalisi besar untuk melawan koalisi Indonesia Maju di Jawa Barat. Berarti harus ada head to head ya kan untuk ya, saya sih berharap head to head karena memang mereka didukung oleh infrastruktur yang sangat besar sehingga harus dilawan juga dengan koalisi partai yang besar juga. Dan PDI Perjuangan, PKS, PKB, Nasdem, P3 kalau dihitung ya cukup bisa melawan mereka.
Peluangnya berapa persen kan sudah komunikasi dengan 5 partai? Ya tadi sudah disampaikan oleh Kang Fahrul, PD Perjuangan, PKS, P3 itu sudah punya ikatan sebenarnya ya dari komunikasi yang selama ini terbangun. Dan dengan PKB kemarin juga sepakat ya, kita bersama-sama P3 dengan Nasdem juga kita juga melakukan komunikasi. Maka dari sini misalnya Kang Fahrul nanti bisa kita tindak lanjuti ya, untuk kita bertemu seluruh ketua partai yang 5 itu. Menurut saya itu harus dilakukan. Pak, dari PDI sendiri Pak, itu selain Bapak atau ada calon lain yang mungkin ditarik dari nasional ke sini Pak? Ya pada akhirnya yang tadi saya sampaikan, PD Perjuangan realistis, termasuk saya sendiri pun harus realistis. Ya. Kalau dari 5 partai ini kita sepakat untuk bisa mengusung bersama-sama, maka untuk calon pun ya kita berharap calon yang terbaik untuk bisa melawan siapa? Kalau jadi ya Deddy Mulyadi, kalau nggak jadi ya Pak Taufik. Ya gitu. Soal kota kosong Pak, Ya. itu kan lagi ramai di DKI, Ya. Jakarta, di Jawa Barat itu gimana Pak? Ada kemungkinan? Ya tadi kita sepakat lah, kita akan menghindari itu. Ya. Jangan sampai ada Kim lawan kota kosong di Jawa Barat, dan itu PD Perjuangan yang mengawali komitmen itu, dan perintah dari DPP Partai sudah jelas, kita tidak akan bergabung ke Kim ya, dan kita mencari opsi untuk menjadi lawan ataupun penantangnya Kim di Jawa Barat. Jadi PD Perjuangan ya tidak bisa sendiri karena kita baru 17 kursi. Perlu PKB, perlu PKS, perlu Nasdem, terus perlu P3 kan. Peluang bersatunya gimana? Karena di DKI juga Ya, kalau PD Perjuangan jelas nanti tinggal tanya ke Kang Fahrul PKS gimana kan. Kalau kita udah jelas kita ingin lawan. Pak, kalau 5 partai ini jadi bergabung berarti ada kemungkinan nama Ono dan Aceh Padang akan bergeser tuh ada kemungkinan? Ya nanti kita lihat, nanti kan kita lihat ya. Dan Ono Aceh Padang itu kan baru disepakati di level provinsi. Ya kan DPW PKB dengan DPD PD Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Yang memutuskan siapa? Yang memutuskan DPP partai. Nah, sama seperti kami dengan PKS juga sudah sepakat di tingkat provinsi. Siapa yang memutuskan ya DPP partai. Nah, sehingga ya masih sangat cair dan memang keputusannya ada di DPP partai. Amanat Muswil DPW PKS terakhir itu kan jelas ya, mengamanahkan agar PKS maju di Pilgub 2024. Dan sampai hari ini tidak pernah bergeser. Pasca pileg, kami segera membangun komunikasi dan prioritas yang kami jajaki itu adalah partai-partai yang senasib di Pilpres. Kami komunikasi dengan Nasdem, kami komunikasi dengan PDIP, kemudian dengan PKB. Sejauh ini kita punya pemahaman yang sama, punya persepsi yang sama, bahwa menang lawan Kim, ya kita harus bersatu. Begitu. Ini tinggal nunggu momentum saja, mungkin 1-2 hari ke depan lah ya, sebagaimana tadi Kang Ono sampaikan. Mungkin kelima partai akan berkumpul segera. Mudah-mudahan hari Senin lah. Senin lah, coba saya komunikasikan dengan ketum begitu ya, dengan Pak Ilham Habibie, semuanya fleksibel. PKS juga kan karena amanahnya dan kita 19 kursi pada awalnya ya tentu saja standingnya gubernur. Tetapi dinamika di lapangan nanti ada maju mundur 1-2 itu bagian dari proses. Pak, tapi kalau melihat peta politik di tingkat pusat, kan kita tahu PKS sekarang sudah bergabung dengan, apakah ada potensi atau peluang di daerah khususnya Jabar PKS juga melawan Kim? Sangat mungkin, sangat mungkin. Kita sudah menyampaikan ya proposal kepada DPP, termasuk dengan siapa saja kami sudah membangun komunikasi dan sampai saat ini tidak ada yang dikoreksi. Kita berkomunikasi intens dengan PDIP juga tidak dikoreksi, begitu terus dilakukan dan sekali lagi belum ada kata putus ini. Ya, jadi kalau kemarin Kang Ono sudah declare dengan Ajengan Cep Adang, ya pada akhirnya bisa sangat kompromis begitu. Jadi peluang itu masih ada, maksudnya peluang itu masih besar bahwa PKS di Jabar bisa melawan. Sangat besar kan, karena PKS juga di catatan DPP itu menjadi salah satu provinsi yang harus menang lagi. Kita udah 2 kali pernah jadi gubernur, jadi kita sudah tahu peta jalannya bagaimana begitu ya, cara menangnya bagaimana kita relatif sudah tahu begitu. Sehingga sayang kalau momentum sekarang kita berkesempatan menang lagi,
kemudian harus, kalau bahasa yang ngasih tadi apa, tercederai gitu ya, tercederai oleh penggiringan